Halo, jumpa lagi dengan saya di Tarot Aja. Kali ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari pemirsa. Oke, tetap dipantengin channel saya di Tarot Aja dan kita rayakan kehidupan dengan di Tarot saja. Ada 5 pertanyaan kali ini. Saya akan jawab satu persatu dan semoga kamu menyimak semua ini. Untuk pemirsa silahkan ikut dan gabung dalam pembacaan ini. Nanti kamu akan saya kasih kesempatan memilih kartu nomor 1 dan nomor 2. Sebab yang di atas untuk pemirsa yang sudah bertanya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama dari TH. Saya ini orangnya gimana? Apa yang harus saya lakukan agar hidup saya bahagia? Oh, jadi TH ini bingung, saya ini orangnya gimana? Apa yang harus saya lakukan agar saya bahagia? Masih bertanya nih, nggak pernah selfie. Kalau yang sering selfie biasanya bahagiaku untuk kalau gini. Apa jarang selfie sih kamu? Kok nggak bahagia? Padahal yang lain bahagia loh, hanya selfie aja. Terus nanti makan apa? Makan jagung bakar. Bahagiaku kayak gini. Oke. Kita lihat ini untuk pemirsa 1, pemirsa 2 silahkan pilih kartunya, mana yang sesuai dengan keinginanmu. Dan untuk yang atas untuk TH, saya ini orangnya gimana dan apa yang harus saya lakukan agar hidup saya bahagia. Deng deng. Di sini yang keluar adalah The Strength. Sebenarnya kamu orangnya orangnya tuh ceria, orangnya tuh aslinya mudah bergaul, mudah kemana-mana dan kamu sangat semangat. Cuman aku melihatnya banyak sesuatu yang kamu tahan, banyak sesuatu yang kamu yang kamu pendam, yang kamu batasi. Jadi kamu kayak mengekang dirimu sendiri. Nah, jadi banyak keinginanmu yang justru malah kamu diamkan, justru malah kamu kekang. Itu membuat kamu jadi tidak bahagia. Gitu. Jadi kalau kamu pengen bahagia, ya sudah, kamu pengennya apa? Ya ekspresikan dirimu. Aku tuh pengen makan jagung di pohon kelapa, ya sudah naik aja pohon kelapa sambil bawa jagung gitu loh. Jadi jangan dibatasi gitu loh. Tapi kalau kamu gak berani manjat pohon kelapa, ya kamu cari backdrop, cari MMT yang gambar pohon kelapa, makan jagung dan difoto di situ kan sudah kelihatan makan jagung di atas pohon kelapa gitu loh. Jadi gimana kamu pinter-pinternya membuat dirimu bahagia, menemukan kebahagiaan untuk kamu. Karena di sini aku lihat sisi-sisi hatimu yang butuh aktualisasi, butuh untuk dipahami orang, kadang kamu terkekang, kadang kamu tahan. Nah, itu membuat kamu tidak bahagia, TH. Ya. Jadi sudah, kamu harus pintar nyari caramu. Karena orang lain tidak tahu keinginan kamu, yang tahu adalah kamu. Temukan caramu membahagiakan dirimu. Oke, jangan berharap orang lain bahagiakan kamu. Itu, TH. Untuk pemirsa 1, saya ini orangnya gimana? Apa yang harus saya lakukan agar hidup saya bahagia? Kamu ini kok merasa beban secara ekonomi berat sekali. Jadi aku melihat di sini kamu nggak bahagia dan kamu merasa menderita dalam hidupmu karena kamu melihat kehidupan ini berat secara ekonomi, banyak tanggung jawab, banyak beban-beban keuangan yang kamu pikirkan. Nah, ya namanya hidup itu tetap ada beban ekonomi kapanpun. Gak usah kamu pikir serius-serius, itu kan tinggal kamu kerjakan saja toh. Ya sudah, kamu senangnya apa, kerjanya apa, kamu kerjakan, lakukan dengan gembira, nanti rezekinya gampang. Tapi kalau kamu sudah menggerutu berangkat kerja ke kantor atau ke tempat kerja dari pagi sampai sore kerjaan cuman kayak gini, kamu sendiri nggak bangga dengan pekerjaanmu, ya sudah, kamu sudah menderita saat itu, nggak usah nunggu gajian. Nggak gajian pun atau kamu digaji saat itu pun kamu tetap menderita. Karena apa? Kamu tidak bangga dengan apa yang kamu lakukan. Jadi sarannya, hidup saya biar bahagia gimana sih? Hidup biar bahagia ya apapun pekerjaanmu, apapun yang kamu lakukan harus kamu hargai. Dan jangan kamu jadikan uang itu hal yang terlalu berat sekali. Aku gak bisa usaha gara-gara uang, aku gak punya modal. Kamu kalau dikasih modal pasti gak jalan deh.
kalau kamu mikirnya kayak gitu. Bisnis tidak harus dengan modal, bisnis bisa dengan relasi, bisnis bisa dengan ide, bisnis bisa dari kecil, banyak cara. Tidak hanya ngomongin uang. Jadi jangan kamu merasa uang itu sesuatu yang memberatkan hidupmu, karena hidup ini aspeknya banyak banget. Uang hanya salah satu. Dan ketika kamu melakukannya biasa, ya dia akan kamu dapatkan dengan biasa. Tetapi kalau kamu menganggapnya berlebihan, ya kamu mendapatkannya susah. Orang kaya itu malah nggak mikir uang kok. Kenapa? Dia mikir senangnya apa? Dia bisnis itu mikir senang, makanya gampang dapat duit. Enggak, kalau dia mikirnya dapat berapa ya malah rekoso, dia malah menderita, malah susah. Yang penting itu kamu senang, yang penting itu gimana kamu melihat kehidupan. Jadi jangan kamu terjebak pada nilai materialnya, pada bentuk materialnya, tetapi hidup ini kan sebuah perjalanan yang harus kamu rayakan, harus kamu nikmati, nikmati saja. Nggak usah banyak ngeluh, oke? Kita lanjut ke pemirsa kedua. Saya ini orangnya gimana? Apa yang harus saya lakukan agar hidup saya bahagia? Lah kamu tuh orangnya banyak keinginan nih. Jadi pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Jadi banyak sekali keinginanmu. Saking banyaknya, sehingga kamu nggak tahu antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ini perlu kamu bedakan ya. Beda ya, kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu kamu makan tuh butuh. Tetapi kalau kamu butuh makan, berarti kan makan bisa masak di rumah, bisa makan di warung sebelah, atau di mana aja. Tapi ketika kamu makannya harus di sana, nah itu kamu sudah mengikuti keinginanmu, bukan kebutuhanmu. Sama ketika kamu punya gadget itu fungsinya untuk apa sih? HP itu fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk komunikasi. Ketika kamu, aku beli HP yang sesuai kebutuhanku, maka budgetnya segini aja cukup. Nah, itu namanya memenuhi kebutuhan. Tetapi kalau kamu memenuhi keinginan, enggak deh, kalau enggak si apel yang digigit gigi cowok keren itu aku enggak mau gitu kan. Ya itu akan membuat kamu akhirnya apa? Seolah-olah kamu merasa bahagia ketika dirimu penuh dengan atribut-atribut kemewahan, tetapi sebenarnya malah rekoso, malah menderita kamu. Hidupmu mengejar sesuatu yang bagi orang biasa itu. Bagi kamu mungkin kamu mengelus-ngelus gadgetnya, tapi orang lain yang bisa beli kayak gitu biasa aja ditaruh. Ya namanya HP, namanya gadget tuh ya fungsinya hanya kayak gitu, berapapun harganya. Jadi sarannya adalah biar kamu bahagia lah, bedakan keinginan dan kebutuhan. Jadi jangan terlalu banyak harapan, jangan terlalu banyak serakah dengan keinginan apapun pun kamu ingini, apa kamu dapatkan. Jadi sudah, hidup tuh ya apa perlunya aja deh. Kalau kamu butuh ini ya kamu beli, kalau nggak butuh nggak usah beli gitu. Jadi penuhi keinginan hal-hal yang ada di pikirmu yang emang itu penting untuk kamu, layak untuk kamu miliki, layak untuk kamu beli gitu ya. Kita lanjut ke pemirsa kedua. Ini kok rada ini bergaya selengean ini membacanya. Kedua itu dari Wiwi SY. Jawabannya apa pertanyaannya? Kalau aku buka warung sendiri, prospeknya gimana? Jadi Wiwi SY ini mau buka warung, terus dia tanya prospeknya gimana. Kita lihat. Oke, Wiwi, pemirsa 1, pemirsa 2. Wiwi atas, pemirsa 1 dan 2. Pemirsa silahkan pilih kartumu. Kamu santai sambil menikmati posisimu lagi ngapa. Kalau kamu bawa minum dulu minumanmu. Pilih salah satu kartu dan kita bacakan. Aku baca Wiwi dulu ya. Apakah kalau aku buka warung sendiri prospeknya gimana? Di sini jawabannya, kalau ngomongin uang, ada uangnya. Cuman uangnya mungkin belum sesuai dengan harapanmu. Cuman warung yang kamu buka sendiri ini hasilnya ada. Walaupun mungkin karena mungkin merintis ya. Karena ini merintis, sebuah rintisan. Jadi ya tidak langsung besar dia. Tetapi secara keuangan, secara finansial kamu jualan laku, kamu bisa diterima orang. Cuman
manajemenmu harus bagus. Karena apa? Karena ini pelan-pelan, maksudnya pendapatannya tidak langsung bisa meledak. Jadi kamu harus benar-benar ekstra memanajemen keuangannya gitu. Tapi prospeknya oke lah, bisa menghasilkan uang kok gitu. Kita lihat untuk pemirsa pertama. Kalau buka warung sendiri, prospeknya gimana? Di sini kurang bagus sih. Kurang bagusnya apa? Kok apa ya? Aku melihat kamu nggak menemukan rasa dengan warung. Walaupun mungkin banyak pengalaman yang pernah kamu lakukan dengan berdagang dalam konteks ini warung ya. Tapi kok kamu merasa sudah jenuh, sudah nggak pengen, sudah malah pengen yang lain gitu loh. Jadi untuk kamu, aku melihatnya ini masalahnya bukan di buka warung atau tidak, tetapi kamu malah lagi nggak menemukan minat usaha yang pas saja gitu. Jadi sarannya ya nggak bisa piknik ya sekarang ya pokoknya bikinlah dirimu senang, biar kamu menemukan apa kesenangan yang bisa jadi duit gitu aja deh. Jadi cari kesenanganmu, semoga kesenangan itu bisa menjadi duit gitu ya. Tuh, kita lanjut ke pemirsa kedua. Pemirsa kedua, kalau aku buka warung sendiri, prospeknya gimana? Ini awal sih aku melihatnya ini kayak masih belajar kamu, masih awal dan masih belajar, tetapi ada uangnya loh. Di sini ada uangnya dan kalau kamu pinter ngembangin nanti bisa besar. Jadi peluangnya bagus kok gitu loh. Saranku ya ambil saja, buka saja nggak apa-apa. Tapi kamu harus ada belajarnya ya, di sini ada proses belajarnya kok. Tapi ada uangnya. Oke, begitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut dari Yuniarti. Apakah saya akan mendapatkan suami lagi? Oh, yang pertama meninggal, yang kedua bisa. Oke. Jadi Yuniarti ini sudah 2 kali menikah, tapi pertama bisa meninggal, yang kedua bisa hidup. Jadi dia masih ingin bertanya, apakah masih ada? Apakah saya akan mendapat suami lagi? Jadi dia pengen bertanya itu. Kita ambil 1, kita ambil 2, kita ambil 3. Yuniarti yang di atas, pemirsa 1 dan 2, kiri kanan. Pilih kartumu pemirsa. Yuniarti kamu gak bisa memilih, kamu sudah saya pilihkan di atas. Jadi aku gak mau membacakan yang sudah kupilih. Oke, apakah saya akan mendapatkan suami lagi? Kita lihat Yuniarti. Kalau di sini dapat, cuman, nah ini Jun. Kok kamu kalau dapat suami sering mengecewakan kamu, kenapa sih? Jadi kartu ini mengatakan kalau aku dapat suami lagi gak ya? Kemungkinan dapatnya gede. Tetapi kemungkinan kamu kecewa dan disakitin juga gede gitu loh. Jadi sarannya gimana biar kamu tidak disakiti dan kecewa. Nah, kamu tanya dulu ke kamu nih. Sebenarnya kamu tuh butuh suami atau enggak? Maksudnya jangan kamu jadi orang yang gampang bingung ketika gak punya suami. Maksudnya hidup sendiri tuh kelihatannya horor banget, kelihatannya menderita banget. Jadi lihat tetangga punya istri, punya suami, lihat teman punya suami, kamu bingung. Nah, itu masalah. Ketika kamu menikah hanya karena kebingungan, kamu tidak ketemu dengan orang yang pas. Saranku, kamu tenang dulu, tanyakan dalam batinmu. Hidupku butuh suami apa enggak? Sambil kamu jalan, sambil kamu bekerja, melakukan apapun yang bisa menghasilkan, bisa memenuhi kehidupanmu. Aku butuh suami dalam urusan apa sih? Apakah hanya urusan fisik, apa urusan batin? Nah, itu kamu timbang-timbang. Kalau sudah ketemu, sudah tenang, oke, berarti aku masih manusia yang punya fisik, berarti aku masih butuh secara fisik berinteraksi. Aku manusia batin, berarti aku juga harus memenuhi perasaanku untuk disayang. Oke, kamu bahagia aja jalan, nanti kamu ketemu orang yang menyenangkan. Tetapi kalau kamu pengen nikahnya gurusah-gurusuh, hanya pengen punya status pernikahan, aduh kasihan banget kamu, bisa kecewa lagi gitu ya. Jadi kamu tenang, jangan buru-buru untuk mengambil keputusan. Oke?
nikmati hidupmu. Kita lanjut ke pemirsa satu. Pemirsa satu, apakah saya akan mendapat suami lagi? Deng. Di sini tidak. Jawabannya tidak. Tetapi aku melihat hidupmu bahagia kok. Di sini menggambarkan kehidupanmu walaupun tidak punya suami itu bahagia. Kamu bisa bersenang-senang, kamu bisa happy-happy. Jadi kamu gak usah khawatir walaupun kamu tidak punya suami, kamu bahagia. Dan menikah kan tujuannya bahagia. Kalau kamu sudah bahagia tidak dengan bersuami, ya sudah nikmati hidupmu, gak ada masalah dengan hidupmu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pemirsa yang kedua. Apakah saya akan mendapat suami lagi? Jawabannya deng. Tidak. Why? Kenapa? Kok tidak? Di sini kamu tuh susah mendapat suami gara-gara aku kok minder ya. Aku kok merasa orang yang hina ya. Aku kok merasa orang yang gak pantas ya. Apakah ada lelaki yang mau denganku? Aku kan orang miskin. Aku kan anak orang miskin. Orang tua aku bukan orang kaya. Nah, jadi di sini penderitaan, kesedihan itu kamu nikmati. Kamu merasa segalanya. Hello, bangun, ini sudah tahun berapa gitu. Oke, kamu gak masalah ketika kamu sedang kondisinya lagi gak bagus secara ekonomi, kamu biasa-biasa aja, bahkan ada kekurangan. Ini kehidupan. Kehidupan tuh ada yang kaya, ada yang miskin. Bisa naik, bisa turun, bisa makan enak dan bisa gak makan enak. Itu hal yang biasa. Kamu gak usah berlebihan membuat hidupmu seolah-olah itu sangat menderita banget. Walaupun kamu menderita, kamu harus yakin, ini loh, kalau kamu mau nengok, ini ada kebahagiaan. Kalau kamu berpikirnya pinter, kalau kamu mau keluar dari kondisi itu, kamu bisa bahagia kok. Gimana cowok mau lihat kamu keren, orang kamu aja dideketin. Gak usah deket-deket aku kan orang gak punya. Males banget kan cowok deketin. Coba, walaupun kamu gak punya, tetapi kamu tetap santai, kamu tetap santun, tetap ramah, tetap cowok tertarik banget sama kamu. Tapi kalau kamu aja sudah jalan aja udah sudah bungkuk, sudah malu-malu, sudah gak usah deket-deket aku kan orang gak punya, terus dah kayak gitu dah. Ya orang akhirnya gak respect dengan kamu, orang akhirnya gak tertarik, akhirnya auramu tidak terbuka, tidak terlihat cantik. Nah, biar kamu terbuka dan terlihat cantik, auranya, ekspresimu harus bagus. Itu adalah dengan aku dalam kondisi sedang kayak gini, tetapi gak masalah kok, aku tetap bahagia. Dan kamu tetap baik jadi orang. Nah, orang akan menilai itu dengan sikapmu. Maka walaupun kamu itu ibaratnya kamu jadi seperti emas yang ada di lumpur, walaupun kamu di tempat yang kotor atau kamu gak punya, tetapi kamu tuh berharga karena kamu bangga dengan dirimu. Tapi kalau kamu malah membuat aku orang gak punya, ada capek deh, kita pergi aja yuk cowok, ya gitu. Udah ya, gitu dulu ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Andreka, apakah aku akan lebih kaya dari papa dan adikku? Wah, ini keren ini. Kamu tahu nggak? Pertanyaan model ini motivasinya adalah dia punya semangat untuk menjadi lebih baik. Jangan kamu lihat uangnya ya, jangan kamu lihat terus, kok yang diomongin kaya sih? Ya aku malah seneng baca orang yang pengen kaya dibanding orang menderita kan gitu. Enak kan kalau orang pengen semangat kaya gini. Andre pengen lebih maju. Andreka pengen lebih maju dan dia ingin melebihi papa dan adiknya. Bisa nggak? Kita lihat, bisa tidak Andreka melebihi papa dan adiknya? Andreka, kamu tidak bisa milih karena kamu tak pilih di atas. Dan ini tidak hanya kamu, semua yang tak bacain saya yang milihin. Ini untuk pemirsa, Pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun, kamu bisa milih nomor 1 dan nomor 2. Pilih kartumu, kamu rileks, aku bacakan Andreka yang pengen lebih kaya dari papa dan adiknya. Apakah dia bisa? Kita lihat.
Jawabannya adalah 50-50. Kamu bisa kaya, Andre, tetapi di kartu ini, pertama, kamu harus introspeksi diri. Maksudnya introspeksi diri seperti apa sih? Lihat hatimu, lihat jiwamu, lihat dirimu yang ke dalam. Kamu tata ulang lagi, kamu lihat potensimu yang bisa membuat kamu maju lebih pesat. Pertama itu ya, kamu harus melihat diri kamu ke dalam, potensimu maksimalkan dari dalam. Kedua, kamu butuh penuntun, kamu butuh orang yang mengantarmu sampai ke gerbang kekayaan yang mengalahkan adik dan papamu. Jadi ada dua faktor. Pertama faktornya adalah kamu coba lihat potensi di dalam dirimu. Setelah kamu lihat potensi di dalam dirimu, lakukan itu, maka kamu akan bisa melesat maju. Dan atau kamu sambil melihat potensi dirimu, berbuatlah yang menyenangkan dalam hidupmu dan baik nanti, biar orang yang bisa mengantarmu cepat datang. Nanti ada orang yang mengantarmu pada bisnis yang lebih besar. Oke, gitu Andreka. Kita lanjut ke pemirsa nomor 1. Apakah aku akan lebih kaya dari papa dan adikku? Jawabannya 50-50. Nah, di sini kadang kamu tuh orangnya selengean sih. Kayak aku juga sih kadang. Selengannya gimana sih? Kadang kamu tuh cuek, kadang kamu tuh semaumu, kadang kamu tuh ya nggak peduli mau ada hujan, kamu santai-santai aja. Karena kayak gitu. Jadi yang membuat kamu nggak bisa melebihi kakak dan adik dan papamu adalah jiwamu tuh emang beda. Nah, kakak sama adikmu tuh fokusnya emang ke material, loh dia mengejar finansial lah. Kamu tuh happy kok. Kamu senang bersenang-senang dan menikmati kehidupan ini. Jadi ini jawabannya 50-50. Kalau kamu berani ambil risiko, melakukan sesuatu yang berisiko, dan biasanya sesuatu yang berisiko tuh kalau dapat gede, kalau nggak dapat habis. Nah, kamu bisa cepat. Tetapi kalau kamu hanya tetap masih gini dengan gaya gini, ya karaktermu berbeda, maka tingkat ketebalan dompetnya berbeda, gitu aja. Oke, kita lanjut ke pemirsa kedua. Pemirsa kedua. Apakah aku akan lebih kaya dari papa dan adikku? Ding 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 ding. Iya. Cuman kamu terlalu serius deh. Maksudnya kamu bisa lebih kaya dan kamu mengejarnya tuh sampai nggak bisa tidur. Kamu ngejarnya sampai jam tidur kurang, jam makan nggak teratur, toh yang dimakan kadang nggak jelas kan. Nah, ini kasihannya apa sih? Tubuhmu, kasihannya kamu bisa sakit kalau kayak gini. Jadi sudah toh. Yang penting kamu happy, kamu kerjakan dengan maksimal. Kalau pekerja happy dan kerjanya maksimal, itu resikonya kaya. Pasti resikonya kaya, bukan bangkrut gitu loh. Nah, kalau sudah kaya, kamu mengerjakannya senang, happy dan maksimal kok, ya berarti kamu sehat gitu. Tapi kalau kamu ngejarnya harus gini, akhirnya apa? Kamu memaksa dirimu untuk untuk mengejar sesuatu dan akhirnya terforsir semua kinerja tubuhmu, pikiranmu, fisikmu. Itu dampak di tubuhmu yang gak enak. Jadi tenang aja, kamu tuh gampang kok ngejar. Jadi lakukan dengan gembira. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Kusuma Marini ini pertanyaan, usiaku 52, aku masih ada jodoh lagi gak ya? Oke, yang usia sudah di atas 50 kamu bisa ikutan. Jadi ibu-ibu, mak-mak atau nenek-nenek ya. Gak masalah. Pokoknya yang usia kepala 5 silahkan kamu pilih. Ikuti, pemirsa yang usianya kepala 5 ikuti. Dan bapak-bapak yang di atas kepala 5 ikuti. Di sini ada cewek usia 52 yang bertanya tentang jodoh. Jadi kamu bisa deketin dia gitu loh. Oke, kita lihat. Kusuma Marini. 1, kamu Kusuma. Pemirsa. Oke, kita lihat. Teng.
Kusuma, kamu gak bisa milih karena siapapun yang bertanya pasti aku yang memilihkan. Tapi pemirsa, kamu punya hak untuk memilih. Nasibmu ada di tanganmu. Pilih kartu nomor 1 atau pilih kartu nomor 2. Dan nasibmu ada di tanganku karena aku memilihkan. Oke? Kusuma Marini, usiaku 52, aku masih ada jodoh gak sih? Kita lihat. Oh, ternyata kamu masih ada jodoh. Sebenarnya sih banyak sih cowok yang deketin kamu atau lelaki yang deketin kamu. Tetapi kamu nih senangnya senang ribut ya. Maksudnya apa ya? Senang ribut tuh gini loh. Orang ini datang ini, tapi kamu ngerasa kurang ininya. Datang lagi cowok deketin kamu, kok kurang ini ya. Dan ketika kamu deket sama cowok, kadang kamu tuh sering ribut dengan cowok dengan hal-hal yang nggak penting gitu loh. Nah, ini kenapa sih kok? Sebenarnya kamu tuh cuman butuh diperhatikan. Cuman kamu nggak bisa ngomong ke cowok yang deket dengan kamu gimana cara memperhatikanmu. Jadi munculnya kemarahan, munculnya kalau cemburu bisa lebay. Kalau ada masalah sedikit dibesar-besarkan seolah-olah bahaya banget gitu loh. Hanya masalah sendalnya keinjek, kamu ngomelnya sudah sampai ke ujung jagang, denger semua. Kan gak asik kan gitu loh. Jadi kamu tenang, kamu masih banyak jodoh. Dan untuk cowok-cowok yang di atas 50, kamu dengar video ini, kamu bisa lihat ini ada yang mencari cowok, oke? Tapi jangan ribut ya. Kalau ketemu udah 52 ngapain juga mau ribut. Mending happy-happy di taman berdua jalan gandengan kan asik. Oke? Kita lanjut ke pemirsa. Aku masih ada jodoh lagi gak ya? Masih banget. Cuman kamu kadang gak berani tegas. Maksudnya diambil apa enggak ya, atau nikah atau enggak. Sebenarnya banyak yang dekat, maksudnya jodohnya masih ada kok, cuman banyak pertimbangan yang membuat kamu gak berani tegas gitu aja. Jadi saranku, tegaslah. Setidaknya kamu menikmati perjalanan di usia senja itu dengan orang yang asik lah gitu loh. Jadi ya udah senja nggak mungkin lah aneh-aneh. Udah paling ya lurus-lurus aja kan, tapi ya dinikmati, jangan terlalu lurus. Nanti kalau terlalu lurus malah nggak asik. Maksudnya orang sudah usia di atas 52 itu apa sih? Sudah nggak ngejar materi ya kelihatannya. Walaupun masih butuh materi tapi kan nggak ngejar itu, tapi lebih pada gimana menikmati hidup. Jadi ketika kamu bertemu pasangan atau lelaki atau perempuan, kalau lelaki atau perempuan yang bisa membuat kamu bahagia, bisa membuat kamu semangat, ya sudah, nikahin saja. Oke? Gitu. Kita lanjut ke pemirsa kedua. Aku masih ada jodoh lagi enggak ya? Masih. Cuman kadang kamu batasi dirimu, ini loh yang sering masalah. Jadi kadang kamu tuh pengen, tetapi kamu bertahan. Nah, bertahan tuh bisa karena ada prinsip, ada sikap yang harus kamu jaga, atau kadang kamu pengen memenuhi orang-orang di sekitarmu. Kalau kamu sudah punya anak, kadang anakku gimana ya nanti kalau aku nikah gini. Jadi semuanya jadi ribet, tapi kamu pengen gitu loh. Jadi tolong kamu pikir ulang deh. Sebenarnya pengen nikah apa enggak sih? Kalau pengen ya diomongkan dengan anak baik-baik. Halo anak-anakku yang pinter-pinter, yang sukses-sukses, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Ini mama gak bisa sendiri. Mama butuh teman. Jadi kamu mau tidak mau harus bisa menerima mama untuk mempunyai pasangan lagi. Dan mama mulai hari ini akan mencari pasangan. Gimana? Ada yang gak setuju gitu? Komunikasikan intinya. Oke? Dikomunikasikan dengan anakmu kalau emang kamu punya. Jangan hanya prasangka. Kok kayaknya anakku gak suka ya kalau aku punya teman. Kayaknya anakku sinis ya kalau aku punya. Hello, nanti dulu. Jangan-jangan anakmu baru pulang kerja, dia capek. Bukan karena kamu lagi duduk sama cowok. Bukan. Nah, ini kan prasangka yang salah. Jadi ya tanyakan, waktunya apelnya cowokmu aja gak pas anakmu pulang kerja. Jadi masalah kan gitu loh.
Oke gitu. Nikmati hidupmu, komunikasikan dengan orang-orang sekitarmu, dan tanyakan pada dirimu, kamu butuh pasangan apa tidak. Kalau butuh ya katakan butuh dan lakukanlah. Hidup ini indah. Oke. Sekian dulu pembacaan saya dari Ditarot Aja. Untuk yang pengen dibaca secara pribadi silahkan DM Instagram saya Ditarot Aja, atau Facebook Ditarot Aja, atau komen di channel YouTube Ditarot Aja. Dan apapun masalahmu, ditarot aja. See you.